Saudara sekalian yang kekasih, merupakan penyesatan yang sangat mengerikan. Benar-benar sangat mengerikan. Yang terjadi selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dalam kehidupan banyak orang Kristen, dalam kehidupan gereja. Bahkan sekarang ini hampir semua orang Kristen sudah merasa menjadi anak-anak Allah setelah menjadi orang Kristen. Merasa sudah otomatis menjadi anak-anak Allah setelah menjadi orang Kristen. Ini penyesatan yang luar biasa, saudara. Yang sangat mengerikan. Seakan-akan status sebagai anak-anak Allah itu langsung menempel dalam diri seseorang begitu menjadi orang Kristen. Bagi mereka yang lahir di keluarga Kristen, seakan-akan kelahirannya di keluarga tersebut merupakan hak istimewa untuk langsung menjadi anak-anak Allah. Mirip seperti anak yang lahir di Amerika. Begitu lahir otomatis menjadi warga Amerika. Karena lahir di Amerika. Pengertian yang dimiliki oleh banyak orang Kristen hari ini, asal sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka secara langsung dan otomatis menjadi anak-anak Allah. Padahal mereka belum memahami apa yang dimaksud percaya itu. Asal sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung secara otomatis menjadi anak-anak Allah. Padahal saudara, mereka belum tahu apa maksudnya menerima Yesus Kristus itu. Apalagi kalau sudah menjadi aktivis. Bahkan apalagi kalau menjadi pendeta. Sudah tidak pernah berpikir, tidak pernah mempertimbangkan lagi. Dia yakin bahwa dirinya sudah berstatus resmi sebagai anak-anak Allah. Kesalahan ini membuat mereka tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi anak-anak Allah. Tidak ada perjuangan yang sungguh-sungguh. Tidak ada perjuangan yang serius untuk itu, saudara sekalian. Karena mereka yakin bahwa korban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib secara otomatis menjadikan mereka anak-anak Allah secara permanen. Bapak Ibu, saudaraku, anugerah keselamatan yang disediakan oleh Allah Bapa melalui korban Tuhan Yesus Kristus harus diterima bukan hanya dengan pengaminan akali atau percaya di dalam pikiran, tetapi respon dalam bentuk tindakan konkret. Jangan berpikir seakan-akan aktivitas pikiran sudah bisa merubah hidup secara otomatis. Dalam hal ini harus dibedakan antara aktivitas pikiran sesaat dan pembaharuan pikiran. Pikiran kita harus aktif, betul, mengalami pembaharuan pikiran, benar. Nah, ini orang yang pasti mengalami proses menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau cuma punya aktivitas pikiran, percaya sesaat lalu dia sudah merasa menjadi anak Allah, konyol, saudaraku. Jadi harus bisa dibedakan antara aktivitas pikiran sesaat untuk percaya dan perubahan mindset dalam proses transformasi. Ini beda. Banyak sekali orang Kristen merasa tenang dan nyaman sebab pasti diakui sebagai anak-anak oleh Allah Bapa di surga. Padahal sebenarnya saudara, mereka masih berstatus kandidat, masih berstatus calon. Ya, memang tidak salah kalau kita sering menyebut di gereja ini anak-anak Allah. Ada yang benar-benar sudah jadi anak Allah.
Tetapi ada yang belum menjadi anak Allah secara permanen. Masih kandidat. Sebab pada akhirnya saudara, masih ada orang yang ditolak oleh Allah, siapapun mereka. Bahkan yang sudah mengadakan banyak mujizat, bernubuat dan mengusir roh-roh jahat. Mungkin sebutan calon atau kandidat ini tidak disukai. Sebab di dunia teologi nyaris tidak pernah disebut-sebut ini, saudaraku. Tetapi tidak ada pilihan. Saya harus menyebutnya. You baru calon. You baru kandidat. You belum jadi anak Allah secara permanen. Sebab banyak orang merasa sudah legal dan permanen menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, menarik sekali. Saya berselancar di Alkitab. Saya menjelajahi Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, dan mencari kata anak-anak Allah dan anak Allah. Satu persatu saya sisir, saudaraku. Serius. Dan saya menemukan satu hal yang mengagumkan dan menakjubkan buat saya. Dan ini harus saya serukan kepada banyak orang, kepada banyak gereja. Setiap kali Alkitab menyebut anak-anak Allah, maka pada umumnya ada kondisi yang harus dipenuhi dalam hidup orang tersebut. Kalau dari ayat berikutnya, ayat sebelumnya, atau di pasal berikutnya, mesti ada. Anda boleh buktikan, saudaraku. Ini menakjubkan. Ini mengagumkan, saudara. Setiap kata anak Allah atau anak Allah, setiap kali Alkitab menyebut anak-anak Allah, maka pada umumnya ada kondisi yang harus dipenuhi dalam hidup orang Kristen tersebut. Matius 5 ayat 9, Lukas 6 ayat 35, Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 14, Galatia 3 26, Galatia 5 24-25, Filipi 2 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 10, dan lain sebagainya. Harus memenuhi kriteria untuk disebut anak-anak Allah. Dan inilah, saudaraku, sikap yang harus dimiliki, sikap menerima anugerah dengan bertanggung jawab. Menakjubkan, mengagumkan. Saya sempat berpikir, saudara, kenapa selama ini hal ini seperti ditutup-tutupi atau disembunyikan atau tidak dikenali, saudara? Kenapa? Saya terpacu untuk melihat ayat-ayat itu. Dan kalau waktu saya cukup, saya akan menganalisa setiap ayat itu. Ini penting. Ini menyangkut hidup kita, saudara. Menyangkut hidup kekal, menyangkut keselamatan abadi, saudara. Jadi, saya bertanggung jawab untuk meneliti, menganalisa, mengkhotbahkannya dengan bahasa yang lebih mudah diterima dan jemaat mengerti. Jangan merasa sudah legal, udah resmi, udah sah sebagai anak-anak Allah yang permanen. Padahal Anda mungkin masih kandidat. Anda mungkin belum huyos anak yang sah. Anda masih notos anak yang belum sah. Dalam Injil Yohanes pasal 1, kita baca ayat 10 sampai 12. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, mari kita memberi perhatian yang sungguh serius untuk hal ini, saudara. Sungguh serius, saudara. Kita tidak ambisi, saudara. Sudah tidak ambisi lagi jadi orang kaya. Kalau konteks pendeta, tidak ambisi punya gedung gereja, jemaat banyak. Mengalir saja sesuai dengan bagian yang saya terima, bagian yang bisa dipercayakan Tuhan kepada saya. Udah gak ambisi punya jabatan, baik jabatan sekuler maupun jabatan di dalam lingkungan gereja atau sinode. Sudah lewat, saudara. Udah lewat, saudara. Yang begini saja kita masih sulit ya untuk
benar-benar pantas disebut anak Allah. Sulit, saudara. Ya, sudah begini saja saya sadar betapa sulit untuk pantas disebut anak Allah. Saya serius, saudara. Saya belum sempurna, tapi saya serius bergumul untuk pantas disebut anak Allah. Betapa rumitnya, betapa sulitnya, betapa nyaris mustahilnya untuk benar-benar pantas disebut anak Allah itu, saudara. Dan betapa konyolnya, betapa tragisnya banyak orang yang merasa begitu mudah menjadi anak Allah, begitu mudah mengaku anak Allah. Coba kita perhatikan kata supaya menjadi anak Allah. Supaya menunjuk adanya proses yang harus berlangsung untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau saudara membaca Alkitab, proses ini ada. Jadikan bangsa muridku, tuh, ya kan? Melepaskan diri segala milik supaya jadi muridku. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Berjuanglah melalui jalan sempit. Dan banyak lagi. Itu tidak gampang, saudara. Saya berkata begini bukan mau mempersulit saudara. Tetapi saya mau menunjukkan harga yang sebenarnya. Dan kita punya kesempatan untuk membayar ini singkat, saudara. Supaya menunjuk adanya proses yang harus berlangsung untuk menjadi anak-anak Allah. Supaya menunjuk adanya arah atau tujuan atau goal yang harus dicapai. Kata supaya menunjukkan pula bahwa keadaan atau subjek belum sampai kepada tujuan atau kegiatan. Tujuan suatu kegiatan. Kata supaya menunjukkan pula bahwa keadaan subjek kita ini belum sampai kepada tujuan suatu kegiatan. Diberi kuasa supaya. Berarti keadaanmu belum mencapai level itu. Dalam hal ini orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus diberi kemampuan untuk mencapai suatu tujuan atau goal tertentu. Dan si penerima kuasa itu harus memanfaatkannya untuk mencapai goal tujuan tersebut. Hendaknya kata supaya tidak dimengerti sekedar secara otomatis membuat seseorang menjadi anak Allah tanpa respon manusia sama sekali. Saya ulangi, kata supaya di sini supaya menjadi anak-anak Allah tidak dimengerti sekedar secara otomatis membuat seseorang menjadi anak Allah tanpa respon manusia sama sekali. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Nah, ini yang membuat kita gelisah, saudara. Benar-benar galau, benar-benar gelisah, saudaraku. Sementara iblis terus mempersiapkan anak-anak, remaja, pemuda, ya, dengan atmosfer berpikir yang kafir, atmosfer berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan mereka terus dipersiapkan menuju kegelapan abadi di usia tertentu. Tidak bisa diubah, tidak bisa diubah lagi. Kadang-kadang saya ada keluhan sama Tuhan. Tuhan, kalau saya khutbah kadang-kadang sulit ditangkap, apalagi dengan bahasa dosen yang biasa saya kenakan di kampus. Banyak jemaat yang tidak berpendidikan tinggi. Tolong ya, gimana supaya mereka tahu. Saudara, ada satu penghiburan di hati saya. Kalau jemaat tersebut betul-betul rindu mencapai langit baru, bumi baru, betul-betul rindu diarahkan ke sana, dia akan jadi cerdas. Dia akan jadi cerdas. Nah, ini tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Anda buktikan sendiri. Anak-anak remaja pemuda yang sudah diarahkan ke LB3 itu akan jadi cerdas. Tetapi orang-orang yang sudah tertutup kabut duniawi, kabut materialisme, kabut kehormatan, nggak nembus sampai langit baru, bumi baru. Nggak nembus. Dan jadi bodoh. Nanti jadi biang kerok persoalan. Saudara, kata supaya itu sebenarnya dalam bahasa aslinya nyaris nggak ditemukan, saudara. Dalam teks bahasa Yunani yang membuat
penterjemah kita menggunakan kata supaya, itu muncul kata genesetai. Maksudnya genestai maksud saya. Genestai. Kata ini memiliki bentuk atau keterangan waktu. Nah ini. Dan kalau nggak sekolah berat. Infinitive aorist middle. Dari akar kata ginomai. Jadi genestai itu akar kata ginomai dengan kasus tenses atau petunjuk waktu infinitive aorist middle ini maksudnya adalah supaya menjadi. Nah, infinitif ya. Supaya dengan tujuan untuk itu maksudnya. Maka diterjemahkan supaya. Tapi kata supaya itu sendiri tidak ada. Itu sudah masuk ke dalam kata genestai. Kata genestai itu dari kata genomai. Genomai itu menjadi. Kalau dirubah jadi genestai maksudnya untuk supaya menjadi. Nah, itu saudara. Diberi kuasa untuk supaya menjadi. Itu tidak otomatis. Sebab kalau diperiksa pasal 1, pasal 2, Yohanes, di situ ada orang yang menolak, ada orang yang menerima, ada orang yang nurut, ada orang yang tidak nurut. Ini menunjuk kepada proses. Proses sebab akibat. Kuasa diberikan akan menyebabkan orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah bukan sekedar status. Nah, aku sudah punya status anak Allah. Nah, kalau model hidupmu seperti ini, pantas tidak disebut anak Allah. Sebab kalau seorang mengaku anak Allah, secara kenyataan, secara de facto, harus menunjukkan kualitas anak Allah. Dan kuasa itu diberikan menggerakkan kita untuk berubah. Untuk berubah. Itu kalau seseorang mensikapi anugerah dengan benar. Kalau tidak pernah mengerti firman, tidak belajar firman, tidak ada kerinduan bertumbuh, menyukakan hati Tuhan. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Dengan demikian jelas bahwa ada proses untuk menjadi anak Allah. Kalau di dalam Ibrani pasal 12 itu proses legalitas. Proses sertifikasi. Sekarang kalau di dunia pendidikan itu ada proses sertifikasi. Guru-guru dididik lagi. Ya, guru-guru dikursusin lagi. Setelah kursus maka dapat sertifikat. Itu boleh ngajar. Kalau enggak kursus itu tidak boleh meneruskan mengajar. Supaya kualitas pendidikan baik. Ini namanya proses sertifikasi. Kita juga diproses untuk bisa mendapatkan sertifikat. Proses legalitas. Supaya sah jadi anak Allah. Nah, orang percaya menerima didikan dari Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah atau huios. Supaya jangan jadi notos, anak gampang atau anak yang tidak sah. Ibrani 12 ayat 6. Mari kita baca. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Terus? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, saya kira banyak di antara saudara yang tidak merasa sedang diproses. Tidak pernah ada proses. Atau ada proses sedikit, Anda sudah mengeluh, lalu datang ke pendeta, atau berseru-seru kepada Tuhan, tolonglah Tuhan masalahku, tolonglah keadaanku. Tapi tidak melihat ada apa di balik semua masalah yang terjadi itu. Dan orang seperti ini sampai titik tertentu tidak digarap, karena nggak bisa digarap.
Jadi ketika saudara sungguh-sungguh mau berubah, maka Tuhan mulai menggarap saudara dengan banyak peristiwa hidup. Dari perkara-perkara sederhana, dari perkara-perkara kecil, saudaraku. Kita melihat Allah membentuk kita. Kita melihat kelemahan-kelemahan kita yang dibangkitkan atau dimunculkan Tuhan. Lalu kita sadar, saya salah di sini. Aduh, ampuni saya. Lain aku salah lagi dengan salah yang sama. Aduh, aku salah lagi, Tuhan. Tapi itu proses. Jadi kita tahu bagaimana tangan Tuhan itu menggarap kita sebagai Bapa. Tapi kan kalau orang mau menjadikan dunia ini nyaman, dunia ini firdaus, pokoknya mau rileks-rileks saja, ya nggak bisa dibentuk, saudara, nggak bisa diproses. Saya ini ngomong begini bukan senang Anda punya masalah loh. Yang datang ke hari-hari pertama, tahun-tahun pertama, tahun 3-4 tahun pertama itu bukan orang-orang yang mau cari berkat jasmani, ya khotbahnya begitu. Orang-orang yang bermasalah. Yang ditinggal kabur suami, yang anaknya memberontak, yang ekonominya jatuh gitu. Saudara. Dan rasanya sampai sekarang gitu juga deh ya. Tapi ini suasana kondusif, saudaraku. Orang sudah gak mempersoalkan kenyamanan hidup, tetapi dia pasti diberkati. Pasti Tuhan gak akan tinggalkan. Amin. Nah, saudara, berulang-ulang saya beritahu kepada saudara, hidup kita singkat, saudaraku. Kalau dari bapak kita di dunia kita dididik, itu di Ibrani 12 tadi kalau kita baca itu muncul kata-kata itu. Dididik, ya, sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh papa mama kita di dunia. Sekarang jadi anak Allah, kita dididik oleh Allah Bapa sesuai dengan apa yang dipandang dia baik. Di ayat 10, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. You nggak bisa jadi anak Allah tanpa mengambil bagian dalam kekudusannya. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Sorry, nggak bisa. Saya juga berkata kepada diri saya sendiri, nggak bisa. Dengar kata kudus sudah merinding banyak orang. Dengar kata kudus sudah merinding, udah nggak bisa. Tapi saya bilang nggak bisa jadi anak Allah kalau you nggak mengambil bagian dalam kekudusan. Coba ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Memang nggak menyenangkan, saudaraku. Coba ayat berikutnya. Ayat ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, nggak ngenaken gitu, nggak ngenaken ya, nggak enak, saudara. Tapi mau hidup kita begitu. Ini kalau dihajar terus firman macam begitu. Itu aja tidak berubah. Apa saudara senang punya gembala yang cuma berkata Allah itu baik, luar biasa. Ayo, Allah itu baik, luar biasa, penuh kasih. Saudara dibodohi oleh saya. Saya nggak mau. Ayo kita mau jadi pinter. Amin, saudara. Firman yang bikin kita pinter. Dengan khotbah begini kan saya juga harus berkaca pada diri saya sendiri. Kamu udah bener belum? Gitu, saudara. Ayo, kamu udah bener belum? Saya tahu saudara punya persoalan. Mungkin persoalan yang sudah membuat Anda nyaris tenggelam atau sudah tenggelam. Tapi persoalan itu akan menjadi kecil. Aduh, percaya saudara, akan jadi kecil ketika fokus saudara tertuju kepada bagaimana aku pantas disebut anak Allah. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saya ngomong ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna kudus. Seperti Rasul Paulus pada hari tuanya. Saya sedang merayap dan melangkah ke sana, saudara. Saya besuk seorang senior dari Gereja Betel Indonesia. Orang yang kita tuahkan, saudara. Saya datang ke rumah sakit. Panggil oleh ibu istri beliau, Pak Eras. Saya pegang tangannya, saya gosok-gosok.
Tengah membangunkan, dia melihat udah tua saudara. Wah, dia sudah menyelesaikan pertandingan terakhir, pertandingan sampai akhir. Indah sekali hidup seperti itu. Orangnya lembut, nggak banyak ngomong, kalau ngomong halus, tenang, nggak kaya, sederhana, memancarkan keteduhan. Tuh Tuhan, kapan aku seperti pria ini dalam hati saya. Bab saya masih kedandapan kayak kepiting kadang-kadang. Tapi saya nggak mau mundur. Saya mesti berubah terus. Pantas disebut anak-anak Allah. Dan saya mau mengajak semua saudara juga begitu. Amin. Anda punya masalah, punya problem. Oke. Tetapi masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah kita bisa disebut anak Allah. Kita pantas disebut anak Allah. Ayo belajar saudara. Jangan berhenti belajar. Ya. Watak kita buruk-buruk. Ya, kita jelek-jelek. Kita warisi dari orang tua dan nenek moyang kita. Tapi kuasa itu diberikan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bukan notos itu anak yang tidak sah. Tetapi huios itu anak yang sah atau pangeran. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah sama dengan yang dikatakan di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Apa di situ? 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Terus? Oleh pengenalan kita akan Dia ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke. Satu kali saya ketemu dengan penyanyi Kristen yang sudah beberapa kali dapat award. Namanya beken dan besar sampai saat ini. Dari anak kecil sampai nenek-nenek tahu nama dia. Pasti. Beberapa kali award. Karena saya kenal papanya, sudah ngobrol beberapa kali. Dan lalu waktu ketemu di satu mall, saya katakan kepadanya begini, saudara. Kamu tidak usah pakai nama Tuhan Yesus di panggung waktu you dapat piala. Tidak perlu. Kemudian dia berkata, oh nggak begini om, bapak. Dia mendebat. Saya diam. Ya udah. Tapi baru-baru ini saya sampaikan lagi kepada orang yang kenal dekat dia juga. Sampaikan ke dia. Pesan saya nggak berubah. Terakhir saya ngomong, nggak usah pakai nama Yesus. Sekarang juara apa? Kalau dapat piala bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Begini, ada 2 hal yang mesti dipertimbangkan. 1, ketika engkau berdiri di platform itu, kamu adalah anak bangsa Indonesia. Coba jadi bangsa yang dewasa. You dimiliki semua suku dan semua agama. Suksesmu sukses bangsa ini. Baik orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Hindu dan semua. Bahkan yang tidak beragama. Oke? Yang kedua, sukses seperti ini yang paling penting, bisa dialami siapapun. Nanti lain waktu orang lain dapat piala itu, dia sebut Allahnya. Kamu membuat Tuhan Yesus sejajar dengan Allah mereka. Lalu begini. Ketika engkau dalam debutmu sebagai seorang artis, orang kan tahu kok dari namamu itu kamu Kristen. Udah tahu. Tunjukkan kelakuan yang mulia sebagai seorang artis, seorang selebriti. Dan itu yang gak bisa dilakukan dimiliki orang lain. Engkau baru jadi saksi di situ. Bukan pialamu yang kamu angkat, kelakuanmu yang kamu tunjukkan. Kira-kira gitu loh, saudara. Biar dimiliki bangsa Indonesia, bahkan dunia. Nanti orang kan tahu kok, dari namamu aja tahu. Jangan angkat piala lalu pakai Yesus, setelah itu ada isu dia bisa ditiduri orang lain. Lalu enggak? Ngerti enggak saudara? Walaupun itu isu belum tentu benar, tapi jadi rusak semua. Paham enggak saudara?
Nggak usah. Nah, saya waktu ngomong tadi pertama kan bingung. Masa nggak boleh? Gitu kan? You have to be smart. Kalau cuma dapat piala, award ini, award itu, Indonesia mencari bakat, nggak usah pakai Tuhan Yesus. Orang juga bisa mengembangkan talenta lalu bisa mendapatkannya. Tetapi kalau orang punya kelakuan yang luar biasa, kelakuan yang indah, yang nggak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh mereka yang diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, baru itu memuliakan Tuhan. Ngerti maksudnya? Coba Anda pernah dengar orang ngomong begini? Nggak pernah, saya juga belum pernah masalahnya. Masa nggak boleh sebut nama Yesus ketika sukses? Yang begitu bisa dilakukan orang lain. Nanti lain waktu orang lain yang beragama berbeda dapat piala, lalu pakai nama Allahnya, you membuat sejajar nama Yesus dengan Allah orang lain. Padahal yang tidak bisa dilakukan oleh mereka semua adalah ketika engkau menjadi anak-anak Allah dengan kualitas anak Allah, mengenakan kodrat ilahi. Saudara akan jadi cerdas. Anak remaja belajar terus ayat Alkitab jadi cerdas. Orang kalau mencari Tuhan Pak jadi nggak berprestasi di sekolah atau di tempat kerjaan. Itu anak setan. Dia pasti pura-pura cari Tuhannya. Kalau anak Tuhan pasti cerdas. Masuk Bapak jangan ngomong sembarangan. Oke, kalau di sekolah dia nggak maju, di karir mesti maju. Karir nggak maju, pasti dagangnya dia bisa. Bukan begini loh, nggak bisa dagang, nggak bisa sekolah, nggak bisa apa-apa, tapi bisa berdoa. Kagak begitu. Yuk nanti di gereja jadi apa? Nggak jadi contoh, nggak jadi berkat. Allah Bapa punya kapasitas itu luar biasa. Kecerdasannya, hikmatnya, itu dahsyat. Makanya anak-anak remaja pemuda kamu mesti malu kalau sampai nggak dapat ranking. Jangan gitu dong Pak. Harus. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan lalu nggak naik kelas sampai 2 kali. Lalu kau berkata, pikul salib om. Jangan jadi orang bodoh. Dan jangan jadi orang pinter. Jadi orang yang sangat pinter. Jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang kaya. Jadilah orang sangat kaya. Senang dah kalau sudah kaya begitu. Sekarang kita lihat, saudara, kodrat ilahi nggak dalam diriku. Kalau nggak kita mesti malu. Dan meratap. Kalau dulu ya saudara di acara-acara tertentu saya didaulat duduk paling depan. Terus disuruh kasih kata sambutan lah. Disebut-sebut beberapa kali lah. Ini jasanya Bapak Erastus. Wah ada sedikit nilai gitu. Sekarang saya udah lewat. Kamu sanjung-sanjung saya kalau di depan Allah Bapak. Aku gak pantas jadi anaknya buat apa. Amsyong gua. Mati gua. Saudaraku sekalian. Kembali di Yohanes pasal 1 ayat 12. Baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata menerima ini, pengen tahu? Ini mengerikan. Seberapa mengerikannya Pak? Kata elabon, lambano, itu artinya berpegang, menggenggam, menyambut, menarik. Kata lambano ini banyak, saudara. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Anda tahu apa artinya Injil? Kabar baik. Amin. Di mana baiknya? Ada satu yang saya mau beritahu kepada saudara. Di dalam Injil, orang diperkenan menemukan penciptanya. Menemukan pemilik kehidupan. Saya ulangi. Di dalam Injil, manusia diperkenan untuk bertemu dengan penciptanya. Ayat 1 dibaca. Pada mulanya adalah firman. Firman, logos, Tuhan Yesus. Terus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu. Firman itu anak Allah. Allah anak yang bersama-sama dengan Bapa di surga menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Ini Injil. Kita diperkenan menemukan
bertemu dengan pencipta kita, pemilik kehidupan. Berapa kali dikisahkan orang-orang yang terpisah, keluarga-keluarga yang terpisah, ya. Yang satu di Korea Selatan, yang satu di Korea Utara. Waktu bertemu, waduh nangis. Kayak ditinggal mati. Wah, itu kalau saya bertemu gitu, luar biasa sukacitanya, saudara. Waktu tembok Berlin runtuh, itu keluarga-keluarga yang mulai dipertemukan, luar biasa bahagianya. Lah kok sekarang kita kurang menghayati ini? Menerima dia sebagai pemilik, pencipta. Amin. Jadi kalau orang menerima Yesus, itu bukan hanya mengakui dia pencipta, mengakui dia adalah pemilik hidup kita. Bukan dengan mulut, tapi dengan sikap. Berarti punya majikan. Berarti punya tuan. Nah, kalau tadi saya katakan menerima ini mengerikan. Kenapa? Sebab kalau seseorang menerima Yesus, itu berarti dia kehilangan hidup. Oh, ini toh yang menciptakan aku. Ini toh yang memiliki hidupku. Ya udah Tuhan, aku kembalikan. Aku tidak boleh punya keinginan, tidak boleh punya cita-cita. Taruh keinginan dan cita-citamu dalam diriku. Ya Tuhan. Dan aku lakukan semua untuk kepentinganmu. Ya Tuhan. Ini yang mengerikan. Dan ini nyaris tidak bisa kita lakukan. Ini nyaris tidak bisa kita buat. Kenapa saudara? Karena kita sudah begitu kuat dengan irama hidup memiliki diri kita sendiri. Belum mencita rasa jiwa kita. Yang seneng itu kalau aku naik mobil bagus, duitku banyak, terhormat, rumah bagus, dan lain sebagainya. Nah sekarang kan kita harus seakan-akan gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Lalu berkata Tuhan, ini hidupku. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Jadi yang lain menjadi tidak berarti. Saya katakan Bapak Ibu, ini nyaris mustahil. Saya tahu ini nyaris mustahil untuk dilakukan. Saya ulangi ya, nyaris mustahil. Karena kita biasa dengan suka-suka sendiri. Apa yang aku suka mau aku lakukan. Ini nyaris mustahil. Apakah Anda pikir saya gampang mencapai level ini? Sampai hari ini pun saya setengah mati loh saudaraku. Saya juga setengah mati nih. Entah berapa bagian yang masih kukorupsi dari milik Tuhan. Ini bukan nyolong duit. Bukan nyolong waktu. Tapi sikap hati kita yang kadang-kadang merasa masih memiliki semua itu untuk diri kita. Apalagi anak-anak muda, walah om itu khotbah apa? Walah om itu mah gak biasa. Memang gak biasa. Nyaris tidak pernah ditawarkan ke orang. Siapa sih yang mau? Kehilangan keinginan, cita-cita. Ya Tuhan, kita manusia bukan monyet. Kita belum mati, maksudnya gak boleh punya keinginan. Anda tidak boleh tidak punya keinginan. Lalu, kok tadi ngomong gak boleh punya keinginan? Maksud saya adalah, segala keinginan kita harus dikontrol oleh Tuhan. Dia majikanku. Maka anak remaja mulai tanya, Tuhan, aku sekolah di mana? Lulus dari sini, aku mau kemana? Nanya! Yang patut jadi teman hidupku siapa? Nanya! Bukan cuma bibirnya merah doang. Bibirnya merah, hatinya Anda tahu merah atau putih? Amin. Tuhan aku nikah enggak? Itu belum tanya. Nikah baru. Tuhan siapa jodohku? Menerima Yesus. Menerima pemilik. Waduh. Kalau Anda punya rumah lalu tiba-tiba orang datang dan berkata, Bu, Pak, maaf ini rumah saya, tanah saya. Ini suratnya. Oh. Ya, silahkan. Berat. Selama ini bertahun-tahun, berpuluh tahun sudah saya tempati, saya merasa memilikinya. Oh ya, tapi juga berat sebenarnya. Nah, ini kabar baik loh. Kalau hari ini apa yang kita miliki adalah hartanya Tuhan, miliknya Tuhan. Suatu hari nanti di langit baru,
hartamu sendiri akan diberikan padamu. Maka Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa. Betul? Tapi yang kehilangan nyawa karena aku, dia akan mendapatkannya. Nah sekarang bayangkan saudara, orang ke gereja cuma karena mau dilindungi Tuhan. Mau diberkati Tuhan. Supaya dunia jadi nyaman. Bisa dilewati, dijalani dengan mudah. Dunia bukan rumahmu. Coba kalau ngomong begini kayak orang gila kita kan. Siapa mau dengar coba? Tapi ini yang benar. Hidup kita singkat saudara. Kalau dunia ini membenci hidupku kini, Yesus sudah katakan dalam firman-Nya, ku tak takut dan gentar, ku ingat janji-Nya, Dia akan selalu menyertai. Dunia bukan rumahku, seperti musafir perjalananku. Ku percaya padamu yang berjanji setia, Kau bawaku ke rumah Bapa. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan periksa diri kita dengan serius. Apa kita sudah pantas disebut anak-anak Allah? Kita serius mengatakan, Tuhan, aku mau belajar untuk pantas disebut anak-anak-Mu. Dan saya percaya kalau saya sungguh-sungguh, Tuhan berkati saudara. Amin.